Bu Sinta. Selamat siang. Siang Bu Sinta. Gimana nih kondisi Bu Cici siang ini? Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Masih semangat ya, walaupun iya. panas sekarang. Iya, Sangat panas. tapi tetap semangat pagi. Tetap semangat ya. pagi. Oke, baik. Jadi Bu Cici, ya, kemarin kita sudah sepakat untuk mengadakan observasi. Namun sebelum kita observasi, ini sekarang yang kita jalani adalah namanya percakapan praobservasi. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah membantu Bu Cici untuk mengevaluasi persiapan dan juga meningkatkan performa Bu Cici sebelum mengadakan observasi. Ya, kita mulai Bu Cici ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu adalah saat observasi nanti tujuan pembelajaran apa nih yang hendak dicapai Bu Cici? Jadi nanti materi yang akan diajarkan itu tentang pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Jadi tujuan pembelajarannya itu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan penyelidikan ilmiah dengan menggunakan alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang yang kita pakai ini yaitu mikrometer sekrup. Oke. Baik, kemudian selama observasi nanti itu area pengembangan apa nih yang hendak dicapai ini Bu Cici? Kalau area pengembangan ada dua fokusnya Bu Sinta. Yang pertama itu pengetahuannya, kemudian yang kedua keterampilannya. Kalau untuk pengetahuan itu peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan cara menggunakan alat ukur. Terus alat ukur panjangnya siswa itu udah mampu. Bagaimana menggunakan alat ukurnya secara ilmiah. Secara ilmiah. Kemudian secara prinsip pengukurannya gitu. Kemudian yang kedua itu keterampilan. Kalau untuk keterampilannya itu siswa itu mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang kita gunakan tadi yaitu mikrometer sekrup. Oke. Baik, kemudian saat nanti pelaksanaan observasi itu apa saja nih strategi yang akan Bu Cici gunakan? Kalau strategi itu ada model pembelajarannya ya Bu Sinta ya. Kalau model pembelajarannya nanti dipakai discovery learning. Kemudian nanti metode pembelajarannya nanti digunakan metode tanya jawab, diskusi. Kemudian demonstrasi. Jadi alatnya itu didemonstrasi dulu sebelum mulai. Kemudian untuk pendekatannya itu pendekatan saintifik. Oke, baik. Kemudian terakhir nih Bu Cici, jadi nanti saat pembelajaran itu berlangsung, kira-kira media ajar apa nih yang akan Bu Cici gunakan? Kalau media pembelajaran itu nanti fokusnya itu menggunakan simulasi, jadi virtual lab. Kemudian mempersiapkan PowerPoint ya kan Bu Sinta untuk penjelasannya. Kemudian HP, media sosial, internet, infokus dan lain yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Kayaknya dari semua penjabaran oleh Bu Cici kayaknya sudah prepare banget nih ya Bu Cici ya. Sudah lengkap, sudah tahu nanti tujuan pembelajarannya, kemudian area yang dikembangkan, strategi dan juga media ajar. Oke Bu Cici, kalau seperti ini rasanya sudah semakin percaya diri ya Bu Cici untuk observasi. Baik, kalau gitu kita jumpa besok untuk pelaksanaan observasi ya Bu Cici. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih ya Bu Cici. Ya, sama-sama Sinta. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini belajar fisika tentang pengukuran. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan berdoa dulu dari pelajaran kita, yaitu pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengukuran. Khususnya pengukuran yang kita pelajari hari ini yaitu menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Materi ini tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan penyelidikan ilmiah dengan menggunakan alat ukur panjang. Apa yang kita gunakan alat ukurnya? Mikrometer sekrup. Kemudian indikator capaian pembelajarannya apa saja? Yang pertama itu pengetahuannya. Kalian bisa menjelaskan cara menggunakan alat ukur panjang sesuai prinsip-prinsip pengukuran. Kalau untuk keterampilannya apa Bu? Yaitu melakukan pengukuran dengan alat ukur panjang mikrometer sekrup tadi. Ada beberapa jenis alat ukur. Ini pelajaran kita minggu lalu. Selain di 4 di papan tulis ada satu lagi alat ukur yang bisa digunakan yaitu jangka sorong. Jangka sorong, mantap. Apa fungsi jangka sorong? Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, tebal, dan kedalaman suatu benda. Iya, keren. Tepuk tangan untuk Rido ya.
ketika kalian perlu mengukur hal-hal tertentu. Contohnya ketebalan kertas buku ini. Apa yang bisa kita gunakan alat ukurnya yang lebih presisi? Ya, mikrometer sekrup. Ikan ke depan. Alat ukur apa ini, Nak? Mikrometer skrup. Ya, mikrometer sekrup. Alat ini biasanya kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang kecil. Nah, dari alat yang Ibu pegang ini siapa yang bisa buat pertanyaan? Saya Bu, izin Bu, apa ya fungsinya mikrometer skrup? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, pertanyaan dari Faiz tadi yang pertama adalah apa fungsi dari mikrometer sekrup? Fungsinya tadi Bu sudah bilang, fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kalau ketebalan bendanya itu tipis, kita bisa gunakan alat ukur mikrometer sekrup biar hasilnya lebih presisi atau akurat. Ada pertanyaan lain? Izin Bu, Ya. bagaimana cara menggunakan alat mikrometer sekrup? Oke, cara menggunakan alat mikrometer sekrup. Kalian bisa cari nanti di internet, boleh di YouTube, boleh nanti di web yang lainnya, itu boleh digunakan. Tapi Ibu akan jelaskan secara singkat. Coba perhatikan, ketika kita mau mengukur suatu benda, umpamanya tadi kita mau mengukur tebal buku, tapi sekarang Ibu mau tebal penggaris lah ya. Kita buka dulu ini, Nak. Kita buka dulu. Nih, cara muternya ini, pegangnya ini. Ini disebut dengan gerigi putar. Nah, setelah diputar, kita letakkan bendanya. Setelah bendanya diletakkan di tengah-tengah, kemudian diputar sampai dia tidak bergoyang lagi atau sudah pas posisinya. Nih ya, posisinya sudah pas ya. Kemudian kita kunci. Ini ada pengunci. Kunci ini fungsinya apa, Bu? Biar benda yang kita ukur tidak bergoyang-goyang atau posisinya tidak pas. Maka kita kunci, putar ke sini. Maka dia nggak akan bisa diputar lagi. Kemudian yang paling ujung ini kita putar sampai terdengar bunyi klik-klik. Nah, kalau sudah bunyi klik-klik, tinggal kita baca hasil ukurnya. Bagaimana cara membaca hasil ukurnya? Kita lihat yang pertama yaitu skala utamanya. Yang ini disebut dengan skala utama. Dan yang di sini itu disebut dengan skala nonius. Tinggal dibaca, kemudian dijumlahkan hasil pengukurannya. Paham? Dia ada berapa garis? 1, 2, 3. Karena ada garis di bawah 1, maka hitungannya 3,5. Bu, kalau tidak ada garis berapa jadinya skala utamanya? Maka 3 pas. Tapi karena ada garis di bawah, maka dia 3,5. Satuannya adalah milimeter. Kemudian kita lihat antara skala utama dengan skala nonius yang sejajar atau segaris. Lihat, ini yang segaris ya. Dari sini 35, berarti di sini 36, 37. Berarti skala noniusnya berapa? 38. Kita kalikan 0,01. Bu, kenapa dikalikan 0,01? Siapa yang bisa jawab? Kenapa dikalikan 0,01? Karena nilai skala terkecilnya 0,01. Iya, betul, Pak. Hafiz ya, betul Hafiz bilang tadi. Pertanyaannya, kalau seandainya Ibu kasih garis di bawah ini, jadinya berapa? 3,5. Iya, skala utamanya 3,5. Hasilnya jadinya berapa? 3,85. Paham, Nak? Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Belum ya. Sakit. Sikat. Siapa yang berhasil? Oke, kita lanjutkan. Karena kita sudah duduk sesuai kelompoknya, maka kita harus bekerja sama untuk melakukan simulasi menggunakan OLAPS untuk mikrometer sekrupnya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya, maka dikerjakan
bersama-sama dalam satu kelompoknya. Lihat di situ ada nama benda. Ada benda pertama, kedua, dan tiga. Sesuaikan dengan hasil ukur yang ada di simulasi. Kalau kamu baca skala utamanya tadi 4. Skala nulisnya berapa? 3. Ya, baca lagi baik-baik. Hitung baik-baik garisnya yang sejajar. Oke, lanjut ke benda berikutnya, benda kedua. Ditambah sayang. Ini bukan, ini 4 ini kita tambah dengan yang ini, hasil ini 0,03 tadi kan? Iya kan? Iya, Bu. Ditambah ini 4 ditambah 0,33 gitu. Hasilnya 4-nya harus di depan sayang, nggak boleh dia apa? Tinggal pindahkan hasil pengukurannya. Nah, itu benda yang hasilnya di sini, oke? Iya, nanti ganti-gantian ya, biar kawannya juga. Lihat, skala Noniusnya berapa yang sejajar? 40. Coba reset. Nah, nih pilih nih. Berarti yang ini lagi. Skala Noniusnya berapa itu? Coba hitung. 7? Berapa? 7? Udah siap? Yang ini jawaban yang kemarin aja, ini yang jawaban kemarin. Bu, ini kan Bu hasilnya, Bu. Karena udah kita pernah buat. Bu, ih. Bu, ini tadi kan, Bu. Coba lihat yang ini, gelas plate tadi dapat skala utamanya 0 juga. Coba ulangi lagi. Coba ulangi, Ibu mau lihat. Diskusikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok 6. Dipersilahkan. Yang lain coba perhatikan dan tanggapi. Posisikan benda ke rahang tetap. Yang ketiga, frame. Berfungsi hanya sebagai bingkai penghias. Yang sekrup. Nilai skala utama, nilai terkecilnya ialah... Bu, dari nilai skala terkecil kami, tempat mereka salah. Ternyata nilai skala terkecil di tempat kami 0,1 dan nilai skala... Kita sudah diskusi, sudah presentasi, maka kita simpulkan hasil dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa, Nak? Yang saya pahami dari mikrometer skrup untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil. Iya, fungsinya adalah untuk mengukur benda yang berukuran Kecil. Betul sekali. Mantap ya, Dimas. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ibu mau kalian kerjakan evaluasi atau tes pemahaman. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu berikan? Ini kalau ini 0,5, 1,5, ini berarti? Enggak putus pula. Punya tinggal 1 menit lagi. Kerjakan sendiri. Evaluasinya selesai, tesnya sudah selesai. Ibu mau refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan ajukan pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kalian bisa jawab ya atau tidak saja. Apakah saya sudah mengerti cara melakukan pengukuran menggunakan mikrometer skrup? Ya atau tidak? Silakan dijawab sejujur-jujurnya saja. Yang keempat, apakah selama mengikuti proses pembelajaran dan melakukan percobaan, saya merasa kesulitan? Nah, setelah kita menyelesaikan refleksi, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan
pelajaran minggu depan, yaitu kita menggunakan jangka sorong. Hari ini kita sudah tuntas melaksanakan pembelajaran tentang mikrometer sekrup. Minggu depan kita akan belajar tentang Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Sekarang kita, kalau kemarin di panas banget. Iya. Kalau sekarang kita dingin ya Bu Cici. Iya, teduh ya kan. Teduh. suasananya. Teduh juga karena sudah melaksanakan Selesai. observasi. Oke, jadi Bu Cici, Ya. kalau kemarin kita ada pembicaraan pra observasi, sekarang kita ada namanya percakapan pasca observasi. Iya. Nah, jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan, silakan disampaikan dengan santai dan logis. Iya, Bu Cici. oke. Nah, pertanyaan saya pertama adalah setelah kita melaksanakan observasi kemarin, nih apa nih refleksi yang dirasakan oleh Bu Cici? Kalau yang pertama itu antusias siswanya dulu ya Bu ya. Ternyata ketika belajar menggunakan simulasi, anak-anak itu lebih semangat. Ada beberapa anak yang semangat gitu ya kan. Karena dia merasa apa yang mau dikerjakan ini hal yang baru gitu. Oke. Kemudian yang kedua itu dari segi kalau kendala ya Bu. Kalau kendalanya pas mengajar itu terjadi mati lampu waktu itu kegiatannya. Kendalanya. Jadi ada mati lampu, terus terpaksa ada gangguan sedikit gitu. Yang ketiga itu kalau belajar kelompok, siswa itu ternyata kalau belajar kelompok lebih semangat gitu dibandingkan satu-satu dan mengerjakan sendiri gitu. Jadi siswa yang kurang pandai bisa Belajar. dibantu oleh yang siswa yang lebih pandai gitu. Kemudian kalau masalah model pembelajarannya, kan saya ambil discovery learning. Iya. Di sini di model pembelajarannya anak-anak itu kan menggali informasi. Iya. Jadi anak-anak ini menggali informasi dari buku, dari internet, dan mereka ternyata cukup antusias juga. Cukup gitu. antusias ya Bu Iya. Cici ya. Oke, baik. Itu mengenai refleksi tadi ya Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan juga terkait pelaksanaan observasi kita kemarin, apa nih lebih detailnya hambatan yang Ibu alami saat melaksanakan observasi kemarin? Kalau hambatannya ya Bu ya. Kalau hambatannya yang pertama itu tadi kendala teknisnya ya Bu ya. Iya, lebih detail. Karena di sini kan jaringan lampu itu kan sering mati hidup. Iya. Jadi kalau pas menayangkan PowerPoint itu, jadi ada kendalanya di situ aja teknisnya untuk listriknya gitu ya kan Bu. Kemudian kalau kendala yang kedua kan menggunakan simulasi. Betul. Jadi simulasi yang digunakan itu kan Bu pakai OLAPS. Kolaps. Nah, jadi OLAPS ini ternyata setelah dipakai ada HP yang tidak bisa rupanya. Jadi ada HP yang tidak mendukung pas membuka OLAPS itu tidak bisa bergerak apanya mikrometer sekrupnya. Tapi cuma satu HP emang waktu itu satu HP yang tidak Kebetulan bisa. satu HP. Kebetulan satu HP dan kelompok lainnya bisa gitu. Dan karena dia kelompoknya tidak bisa, akhirnya solusinya ambil HP saya kasih gitu. Karena kan emang betul HP-nya nggak bisa dan itu mungkin harus dicoba dulu sebelum kegiatan pembelajarannya kan. Jadi itu kendala yang kedua. Kendala yang ketiga itu tadi kan udah mati lampu nih. Jadi rencana awalnya itu evaluasinya ditayangkan di PowerPoint-nya Bu. Tahu-tahu mati lampu, akhirnya tidak bisa. Jadi solusinya ya dibacakan lah soalnya. Sama dengan refleksi rencananya ditayangkan. Ternyata mati lampunya lama dan sering Bu. Mati lampu berulang ya. Jadi akhirnya dibacakan juga soal pertanyaan untuk refleksinya gitu. Jadi kendalanya sebenarnya kebanyakan di teknis gitu. Teknis ya. Oke. Kira-kira ada lagi mungkin hambatan yang Ibu rasakan? Kemudian hambatan yang lain mungkin kan belajar diskusi ini berkelompok ya Bu ya. Ada sekitar 6 orang dan 5 orang satu kelompok. Pasti ada satu kelompok yang tidak terjangkau
ketika kegiatan pembelajaran. Satu atau dua orang siswa. Iya. Mungkin dia merasa pekerjaannya itu nggak terlalu penting untuk dia, makanya dia ada rasa kurang bertanggung jawab sama tugasnya. Itu aja sih, Bu. Jadi kadang-kadang pas pembelajaran semalam rasa saya tidak terjangkau semuanya gitu. Gitu. Oke, baik. Itu tadi hambatannya ya, Bu ya. Nah, kemudian walaupun ada hambatan yang Ibu alami, tapi setelah melaksanakan observasi ini gimana perasaan Ibu? Senang, Bu. Ternyata setelah observasi ini kan jadi yang tahu, apa saja sih salahnya, apa saja sih rencana yang bagus untuk ke pembelajaran berikutnya, ibaratnya yang berpihak kepada siswa itu seperti apa sih biar anak-anak itu lebih antusias dalam belajar, cari apa, kayak semalam itu kan pakai simulasi ya, ternyata setelah menggunakan simulasi daripada membayangkan, siswa membayangkan, siswa menggunakan simulasi saja sudah senang gitu. Jadi dari kegiatan observasi ini jadinya semakin kita mau sebagai guru mau belajar lagi, Bu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi gitu. Baik, berarti itu dia ya, Bu ya. Nah, kemudian itu perasaan Ibu berarti ada rasa senang ya, Bu ya, dari perubahan. Nah, kemudian itu dari ibunya. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana respon siswa saat di pembelajaran observasi itu? Bagaimana responnya dari itu? Kalau saya perhatikan responnya kebanyakan siswa itu semangat, Bu. Karena itu merupakan hal baru bagi mereka ya kan, Bu. Karena mungkin selama ini mereka nggak tahu itu alat ukurnya untuk apa sih sebenarnya. Tahu orang itu kan kalau ngukur panjang itu alat ukurnya ya mistar, penggaris ya kan, atau meteran gitu ya kan. Ternyata ada alat ukur khusus ketika mau mengukur ketebalan buku, diameter. Oh ternyata khusus ada yang namanya mikrometer sekrup. Jadi mereka lebih tahu lagi. Oh ini ya ada alat ukur baru ya. Bagaimana cara menggunakannya? Dibantu dengan simulasi tadi biar mereka tergambarkan bagaimana cara mengukurnya. Jadi mereka karena hal baru mereka jadi semangat gitu. Oke, berarti responnya adalah adanya hal baru dalam pembelajaran. Pastinya kalau ini hal baru, tentunya pasti ada hal-hal positif kan yang dirasakan oleh siswa. Nah, menurut Bu Cici, apa nih hal-hal positif yang dirasakan oleh siswa, kemudian mungkin ada manfaatnya untuk siswa tersendiri? Hal positifnya itu kan semangatnya gitu ya. Jadi kalau siswa itu udah mulai semangat, pelajaran itu mulai terasa menyenangkan ya kan. Betul. Karena prosesnya jadi lancar. Jadi ibaratnya anak itu sudah mau, jadi mereka yang mengerjakan, mau mencari tahunya langsung gitu ya kan. Tapi kalau semangatnya tidak ada atau rendah, maka kan biasanya anak-anak kalau kita belajar kita mengajar ketika siswa kurang bersemangat, pembelajaran itu kayaknya kurang sampai gitu. Tujuan pembelajarannya kurang sampai. Tetapi kalau anak sudah mulai semangat, maka mungkin tujuan pembelajarannya lebih dari tujuan pembelajaran kita bisa capai gitu. Baik, itu ya Bu Cici. Kira-kira mungkin ada dari hal positif itu yang manfaat untuk siswanya? Mungkin dari mungkin mereka berkolaborasinya atau berarti mungkin dari orang orang itu kan karena diskusi kelompok bertanggung jawab, berkolaborasi, saling bekerja sama. Jadi di situ meningkatkan juga kerjasamanya. Satu yang tukang tulis, satu tukang baca, gantian membaca, gantian mengajarkan. Akhirnya kan satu kelompok akhirnya paham gitu. Paham. Itu termasuk hal yang manfaatnya dari hal positif kegiatan tadi ya. Tadi ya. Oke, baik Bu Cici. Kalau saya dengar dari penjabaran pertanyaan-pertanyaan Bu Cici, berarti bisa kita anggap ini adanya progres baru untuk Bu Cici dalam pembelajaran. Nah, sekarang dari yang telah Bu Cici alami dari observasi ini, apa nih rencana tindak lanjut Bu Cici? Kalau rencana tindak lanjutnya yaitu berarti perencanaan kita semalam itu bisa digunakan lagi untuk berikutnya gitu, untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian rasa saya harus menggali lagi cara-cara, teknik-teknik atau mode pembelajaran yang
bisa mengaktifkan siswa atau Mengaktifkan bisa menimbulkan rasa semangat dan ingin tahunya siswa itu. Jadi kita harus memperbarui semuanya itu, Bu. Jadi kita nggak harus melulu ceramah, menjelaskan ceramah, kasih terus sama anak. Ternyata anak mencari sendiri itu lebih ampuh dalam mencari informasi, itu lebih, ternyata mereka lebih paham gitu mencari informasinya dari berbagai media sumber belajarnya itu gitu, dari internet contohnya, YouTube gitu. Oke, baik Ibu. Jadi dari yang kita bicarakan tadi mengenai refleksi Ibu, kemudian beberapa hal yang kita dapat selama observasi dan adanya rencana tindak lanjut, maka harapan saya setelah ini semoga Ibu bisa lebih merancang pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang bisa membantu siswa lebih mudah untuk memahami, apalagi di fisika ya kan Bu, hitungan. Oke, Bu Cici, saya rasa mungkin untuk prosedur observasi kita sudah selesai, sudah ada juga rencana tindak lanjut yang disampaikan, jadi ya saya tutup dulu Ibu untuk observasi. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Bu sudah Sinta. mau menyampaikan pengalaman selama observasi. Oke, sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam Ibu. Oke, di sini saya sebagai observer ada menanyakan dua hal terkait yang pertama, yakni apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching pada pagi hari ini? Bu, Sinta coba ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaian coaching pada pagi ini akhirnya Ibu coachee itu berhasil mengembangkan potensi dan keterampilannya dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajarnya. Jadi bisa dibilang coachee berhasil meningkatkan performanya untuk memanfaatkan media ajar dalam pembelajaran fisika. Oke, berarti coach mampu memainkan media ajarnya untuk lebih ditingkatkan. Kemudian coach juga mampu menggali potensinya agar kedepannya lebih baik lagi dalam media pembelajaran. Betul Bu. Oke, yang kedua Bu Sinta, kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan dalam melakukan diskusi coaching pada coach? Kalau kemampuan setelah ini adalah itu Bu, membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga bisa membantu coach untuk terus meningkatkan performanya. Jadi harapannya itu adanya peningkatan yang terus menerus terhadap pembelajaran yang akan diberikan oleh si coach. Seperti itu Bu. Jadi keterampilan Sinta untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi selain dua kompetensi yang sudah dikuasai, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, yang ketiga yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya bisa menggali potensi, bukan begitu Bu Sinta? Betul Bu, karena saya merasa Bu untuk sebagai kehadiran penuh dan mendengar aktif saya sudah menguasai dengan baik. Cuman memang yang perlu saya tingkatkan itu adalah membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar bisa betul-betul maksimal menggali kemampuan dari si coach, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Semoga Bu Sinta bisa menjadi seorang coach yang handal dalam melakukan coaching. Terima Oke, kasih Bu banyak Sinta, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.